Seringkali kita terkadang berdoa kepada Tuhan, tetapi doa-doa kita belum terjawab. Dan kita merasa bingung, resah, dan tak tahu harus berbuat apa. Banyak mungkin syarat-syarat bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kalau kamu merasakan hal ini, kamu tepat berada untuk menyaksikan apa yang ingin saya bicarakan dan didiskusikan di video ini. Nah, saat ini biarlah tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong diri kamu. Dengarkan video ini dari awal hingga akhir, biar hati dan pola pikir kita berubah. Nah, sebelum kita membahas hal ini, seperti biasa, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikanmu, buat segala yang kau berikan dalam hidup kami di pagi hari ini. Tuhan, ajarkan ke dalam diri kami untuk selalu berharap di dalam Engkau. Apapun yang kami jalani, apapun yang kami rasakan, semua itu adalah anugerah yang terindah Kau berikan dalam hidup kami. Bapa, sebentar juga kami akan berdiskusi bagaimana cara kami bisa agar doa-doa kami dikabulkan oleh segala kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah segala ucapanku, pikiranku, semua itu adalah hikmat daripada Engkau. Dan saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami siap untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kali ini ingin curhat bagaimana dan pengalaman saya di mana doa-doa saya dulu pernah tidak dijawab oleh Tuhan. Dan saya merasa bingung karena saya telah belajar dari berbagai sumber dan berbagai pengalaman yang saya alami. Di mana saya berpikir kenapa doa-doa saya tidak terjawab dan banyak mungkin syarat-syarat yang terkadang kita sebagai orang Kristen bingung. Apa syarat utama agar doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan? Dan satu permasalahan dalam hidup kita sebagai manusia yaitu jika kita mempunyai masalah, kita selalu membuang atau membicarakan masalah kita kepada orang-orang terdekat kita. Dan ini kekeliruan kita sebagai orang Kristen. Apapun masalahmu, apapun yang membuat pergumulanmu tidak pernah dijawab oleh Tuhan, jangan pernah. Sebesar apapun atau sekecil apapun, berbicaralah kepada Tuhan. Karena sejatinya, saat kita curhat kepada orang-orang terdekat kita, ya mungkin tidak semua. Ada terkadang orang yang bisa menjaga rahasia, ada terkadang orang yang tidak bisa menjaga rahasia kita, apa permasalahan kita. Nah, satu hal yang positif, dan ini adalah hal yang pasti saat kita berbicara kepada Tuhan. Dengan hati kita yang sungguh-sungguh, ingat dengan hati yang sungguh-sungguh, saya yakin percaya, Tuhan akan membuka jalan. Jalan itu tidak secara instan. Ia harus melalui beberapa proses. Dan ini kekeliruan kita sebagai orang Kristen. Selalu meminta segala sesuatu dan ingin mendapatkan hasil yang instan. Perlu kita sadari sebagai orang Kristen. Banyak hal-hal mungkin kesalahan yang pernah kita lakukan, tetapi kita tidak menyadarinya. Ya, salah satunya dengan meminta kepada Tuhan yang dimana permintaan kita itu bukanlah permintaan untuk yang memang betul-betul kita butuhkan, tetapi permintaan-permintaan tentang hal duniawi. Nah, saya punya pengalaman yang ingin saya ceritakan kepada saudara-saudara, di mana dulu saya pernah meminta kepada Tuhan, saya ingin mendapatkan pekerjaan yang pasti, yang membuat saya tenang dan bisa menafkahi kehidupan keluarga saya. Saat itu ada satu pekerjaan yaitu memperbaiki rumah orang tua saya. Dan ya bisa dibilang saya tidak ingin menerima upah atau gaji. Yang penting ibu saya bisa memberikan ataupun orang tua saya menolong saya ya untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari seperti ke dapur. Dan selebihnya untuk biaya anak sekolah mungkin saya bisa mencarinya. Dengan pekerjaan yang tidak tetap, saya terus
mencoba untuk bekerja, yaitu memperbaiki rumah ibu saya. Dan satu hal yang penting, saya mendapat hikmah daripada itu. Dalam hati saya saat melakukannya, Tuhan, saat saya melakukan pekerjaan ini, saya berharap suatu saat nanti Tuhan akan berikan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan itu yang memang betul-betul Tuhan berikan kepada saya, dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Selama beberapa bulan saya melakukan pekerjaan itu, dan orang tua saya memberikan gaji, tapi saya menolak. Saya hanya meminta kebutuhan, ya seadanya saja, di mana bisa dapur saya mengepul terus. Saya tidak mau meminta lebih, seperti orang yang bekerja harus digaji, seperti biasanya. Dan orang tua saya pun mengiyakan dengan permintaan saya itu. Dan puji Tuhan, setelah saya melakukan itu, saudara-saudara, apa yang tahu? Apa yang terjadi dalam hidup saya? Saya mendapatkan pekerjaan itu. Saya tidak menyangka keajaiban itu terjadi dalam hidup saya. Dan satu hal lagi yang penting. Di dalam segala permintaan kita kepada Tuhan, mungkin ada hal yang belum kita sadari, yaitu tentang bersedekah. Saya mau tanya pada saudara-saudara saat ini, sudahkah kamu melakukan sedekah atau memberi pertolongan kepada orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan daripada kamu? Mungkin ada yang menjawab seperti, ya, saya sudah melakukannya, yaitu memberikan kepada orang fakir miskin, anak yatim, ataupun janda-janda. Saya mengatakan, saya bertanya kembali, apa yang paling utama? Kepada siapa yang harus kamu berikan? Ingat, ini kekeliruan kita sebagai orang Kristen. Dan saya pun pernah merasakannya juga. Maka saya menceritakan hal ini kepada Anda. Satu hal yang paling penting saat kita melakukan sedekah atau memberikan apa yang lebih daripada kita, berikan kepada orang yang paling terdekat dari kamu. Kamu tahu siapa dia? Ya, ibu kamu ataupun bapak kamu. Dan yang paling terutama yaitu kepada ibu. Percaya atau tidak, saat kamu melakukan dan mempraktikkan ini, kamu bisa melihat suatu keajaiban yang tak pernah kamu pikirkan selama ini akan terjadi. Berikan kepada ibumu. Satu tips dari saya, sebelum kamu memberikan, misalnya kamu ingin memberikan uang ataupun memberikan apa yang menjadi kesenangan bagi ibumu. Coba sebelum kamu memberikan, kamu berdoa kepada Tuhan. Doanya ya lebih kurang seperti ini. Tuhan, saya yakin percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Saat aku memberikan ini kepada orang yang kusayangi, Tuhan, biarlah hatinya bahagia, diberi kesehatan, dan Tuhan yang selalu memberi ketenangan dalam dirinya. Biarlah kiranya pemberianku ini, Tuhan, menjadi sukacita baginya. Terima kasih Tuhanku. Haleluya. Amin. Nah, lakukanlah hal itu. Berikan kepada ibumu. Mungkin ada sebagian ibu ya mungkin menolak pemberian dari anak-anaknya, di mana mungkin ibu tersebut berpikir untuk kecukupan dirimu itu lebih penting. Tetapi satu hal yang perlu kita tekankan. Tolong ibu katakan kepada ibu kamu, terimalah apa yang bisa aku berikan. Karena dengan memberi ini berarti aku telah belajar bagaimana aku mengasihi orang yang paling kusayangi. Berikan itu kepada ibumu. Nah, setelah kamu melakukan hal ini, kamu bisa melakukan hal-hal lain. Ya, memberikan sedekah kepada anak yatim, mungkin orang-orang miskin atau para pengemis. Dan lakukanlah itu dengan sukacita. Saya yakin apa yang kamu minta daripada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kamu. Dan satu hal yang lebih penting lagi, kita sebagai orang Kristen, buang dulu akar kepahitan dalam hati kamu. Karena ini yang akan menghambat segala berkat-berkat Tuhan turun kepada kita. Terkadang kita berpikir, mungkin hal ini ribet.
Banyak persyaratan yang harus kita lakukan. Tapi ingat, sama seperti kita mencari pekerjaan, di mana mungkin saat-saat ini dibutuhkan beberapa syarat agar kita bisa menerima pekerjaan itu. Tapi yakin dan percayalah, saat kamu melakukan itu dengan kemampuan kamu yang paling sederhana sekali, saya yakin percaya, doa kamu akan dijawab oleh Tuhan. Apapun yang kamu minta, sesuai dengan kebutuhan kamu, saya yakin percaya, itu akan terjadi. Coba praktekkan dan lakukanlah apa yang saya buat ini. Saya tantang kamu saat ini. Saat saya bisa melakukannya, kenapa kamu tidak bisa? Nah, ini yang perlu kita sadari sebagai orang Kristen. Dan saat ini, saya ingin kamu, apapun masalah kamu, apapun pergumulan kamu, coba bicarakan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ini yang perlu kamu tekankan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Mari, saya ingin mengajak kamu membuka satu ayat Alkitab. Mari kita buka di dalam Lukas 11 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat firman Tuhan ini biasanya menjadi pegangan bagi seseorang yang berharap doa-doanya dikabulkan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, praktekkan apa yang saya perintahkan kepadamu dan lakukanlah dengan segenap hatimu. Maka segala doa-doamu, saya akan percaya Tuhan akan jawab. Nah, itu saja hal yang sederhana yang perlu kamu lakukan dalam segala usahamu kepada Tuhan untuk meminta doa-doamu agar segera dijawab. Praktikkan hal sederhana ini. Dan lihat hasilnya. Saya ingin saat kamu mempraktikkan ini, kamu bisa tulis di kolom komentar bagaimana hasilnya. Nah, yuk. Saat ini mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari yang kami jalani kami tetap selalu berseru kepadamu meminta petunjuk apa yang terbaik buat kami lakukan. Bapa, saat ini Engkaulah yang memberi sukacita dan damai dalam hati kami, bukan dunia ini. Apapun pekerjaan dan pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan, biarlah itu terjadi atas segala kehendak-Mu. Bagi mereka yang saat ini mungkin mencari pekerjaan, Tuhan, berikanlah apa yang terbaik pekerjaan bagi mereka. Mungkin di studi mereka juga, ataupun segala perkara-perkara dalam keluarganya, atau yang banyak hal lainnya. Tuhan, jawablah doa-doa mereka seturut dengan kehendak-Mu. Saya yakin percaya saat hati kami betul-betul merindukan segala doa kami dijawab, Tuhan yang berikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, Engkaulah Allah yang hidup. Dan saat ini kami serahkan semuanya, doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah sedikit penjelasan saya hari ini bisa mengubah pola pikir kita. Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah. Dan tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kamu. Saya yakin dan percaya doa kamu akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.